Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan masih membahas Consolidated Statement for Paper Investment Recorded Using Complete Equity Method. Oke. Nah, ini. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo yang tercatat dari masing-masing akun aset, kewajiban, dan beban harus disesuaikan untuk mencerminkan alokasi dan penyusutan dari perbedaan antara between implied value dan book value. Nah, ketika entitas induk mencatat investasinya dengan menggunakan metode ekuitas lengkap, entitas induk mencatat kelebihan penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai yang timbul dari akuisisi dalam akun investasinya. Efek laporan laba rugi dicatat sebagai penyesuaian terhadap jumlah yang diakui sebagai ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan setiap tahun. Bahkan, kalau menggunakan metode ini, bagaimanapun penyesuaian diperlukan untuk mencatat efek dalam akun yang tepat untuk entitas yang dikonsolidasi. Sebagai contoh, akun ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan akan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi dan pengaruhnya harus ditunjukkan secara langsung dalam beban penyusutan. Demikian pula akun investasi akan dieliminasi dan penyesuaian untuk setiap perbedaan antara nilai tersirat atau implied value dan nilai buku atau book value perlu ditunjukkan secara langsung dalam akun aset, yaitu akun-akunnya adalah persediaan tanah, peralatan, goodwill, dan lain-lain, dan atau kewajiban yang sesuai. Penyesuaian ini harus dilakukan melalui penggunaan entry kertas kerja dalam penyusunan kertas kerja laporan konsolidasi. Itu ya, teman-teman. Dan ini kan hanya melanjutkan saja dari pertemuan yang ke-9. Maka kita langsung saja ke contoh soal. Ini ya, teman-teman. P Company mengakuisisi 80%, totalnya 2.200.000, kemudian S Company punya capital stock 1.500.000, punya return earning 500.000. Nah, dan ini akan menggunakan complete equity method to record this. Oke, lalu difference between implied and book value-nya adalah 750. Seperti biasa, untuk mencari keseluruhan implied value-nya adalah 2.200.000 dibagi 80.000 dikurangin book value-nya. Nah, di sini diketahui keterangannya adalah sudah ada perbedaan fair value dengan book value underlying asset, yaitu 50.000 untuk inventory, 300.000 untuk equipment yang disusutkan selama 10 tahun, seperti pertemuan ke-9 ya, ini teman-teman sama persis soalnya. Kemudian 150.000 untuk land dan 250.000 untuk goodwill. Oke, kemudian di tahun 2013 si S Company mereportkan pendapatannya adalah 125. Mendeklarasikan dividen 20.000, kemudian goodwill-nya 205. Lalu di tahun 2014 CS company itu mereport juga income-nya 140, lalu dividen dideklarasikan 60 dan goodwill-nya dinyatakan 230. Dan di tahun 2015 untuk income 200, untuk dividen 75, dan untuk current goodwill-nya harganya nilainya keberhargaannya adalah 250. Lalu ini adalah jurnal umum yang akan dicatat oleh parents ya, yang akan dicatat oleh P Company 2013 di tahun 2013. Pertama, untuk mencatat pembelian atau investment pada cash sebesar 2.200.000. Lalu untuk mencatat dividen yang dibagikan 20.000 dikali 80.000. Jurnalnya cash pada investment in S Company. Kemudian untuk merecord equity in subsidiaries income. Equity in subsidiaries income-nya tadi, ya investment-nya tadi kan pendapatannya adalah 125 ya. Ini ya teman-teman, 125, maka 125 dikali sama 80%. Hasilnya adalah 100.000. Lalu yang keempat adalah equity in subsidiaries income pada investment in S Company. Itu untuk mengadjust
dari subsidiaries income for excess depreciation yang tadi 80% dikali sama 30.000 atau sama dengan 24, dan yang 80% dikali sama 50.000 atau dari inventory-nya tadi itu 80% jadi 40.000. Ini ya gitu sama ya teman-teman. Jadi langsung di dia, kalau di yang contoh yang pertemuan ke 8 itu kan dipecah. Kalau yang sekarang ini langsung digabung ya teman-teman. Gitu. Oke, jadi 64. Oke, selanjutnya untuk untuk tahun 2014 kita akan buat jurnal itu cash untuk merecord dividen saja. Jadi sama sebenarnya dia, tapi bedanya adalah karena investasi hanya 1 kali, jadi ini nggak dicatat lagi. Yang dicatat cuma 3 ini ya teman-teman. Jadi kita untuk mencatat dividen cash pada investment in S company tadi tahun 2014 dividennya 60.000, sehingga 60.000 dikali 80%. Lalu untuk mencatat equity in subsidiaries income atau income-nya si punya subsidiaries itu 140 dikali 80%. Jadi jurnalnya adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income sebesar 112. Lalu untuk mereduce equity in subsidiaries income for excess depreciation, jadi 30.000 dikali 80% plus impairment of goodwill. Jadi 20.000 dikali 80.000, sehingga jumlahnya 40.000. 30.000 dikali 80% ditambah sama, kan hasilnya 24. Nah, ditambah sama 20 kali 20.000 kali 80%. Jadi 16 ditambah 24, hasilnya 40.000 ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini adalah after this entry are post, investment account will appears as follow. Jadi ini adalah the account dari investment di S company, seperti yang di pertemuan ke-8 ya. Pertama, ini kan ada cost-nya untuk 2013 2.200.000 ditambah subsidiaries income 100.000 dikurang sama dividen 16.000. Kemudian excess depreciation and cost of goods sold. Tadi ada kelebihan dari depresiasinya ini ya teman-teman. Ini equity in subsidiaries income pada investment in S company. Ini ya, untuk mengadjust subsidiaries jadi 64. Jadi kalau tadi di metode parsial itu tidak memperhatikan excess depreciation cost of goods sold, tidak memperhatikan ini. Mana ini? Adjust dari equity in subsidiary income for excess depreciation ya, dia tidak memperhatikan ini. Tapi kalau di complete equity method dia akan memperhatikan ini. Oke, di adjust. Oke, selanjutnya maka dikurangi 64 sehingga balance-nya jadi 2.220.000. Lalu balance ini menjadi beginning di awal 2014. Maka 2.220.000 ditambah sama subsidiaries income di tahun 2014 jadi 112.000 dikurangi sama dividen yang dibagikan 48 dikurangi sama excess depreciation and goodwill impairment. Tadi kan di tahun 2014 kan ada keterangan ya bahwa ada excess depreciation, ada juga goodwill. Kenapa depreciation-nya terus diambil? Karena depreciation-nya itu setiap tahun itu kan ada, karena 10 tahun. Jadi tahun 2014 pun masih ada. Ditambah ternyata tahun 2014 nilai goodwill-nya itu menurun gitu. Jadi di sini diturunkan. Sehingga untuk balance-nya investment in S company pada tahun 2014 menjadi 2.244.000. Oke. Selanjutnya ini adalah work paper entries di tahun 2013. Untuk seperti biasa, yang pertama adalah untuk mengeliminasi ekuitas. Jadi beginning return earning, capital stock, difference between implied and book value, kita masukkan ke sini ya teman-teman, sudah. Setelah itu dikreditkan pada investment in S company sebesar 2.200.000 dan sisanya adalah punya non-controlling interest in equity 550.
Lalu untuk jurnal yang 2A, ini untuk mengeliminasi efek dari underlying asset yang ada pada difference between in-plat and book value. Sehingga di sini ada cost of goods sold, equipment, land, dan goodwill di debit, kemudian dikreditkan kepada difference between in-plat and book value. Sebesar sekian ya teman-teman. Kemudian yang 2B, depreciation expense 300.000 dibagi 10 tahun. Pada equipment ini adalah untuk mengakui depresiasi atau mengeliminasi tadi efek depresiasi. Jadi depreciation expense pada equipment 30.000. Oke. Selanjutnya untuk jurnal yang untuk yang 2A sama 2B itu bisa digabung ya teman-teman. Di sini equipment ada 300.000 dikurangi sama equipment yang kredit 30.000 sehingga jadi equipmentnya jadi 270. Sorry. Jadi 270, oke. Setelah itu kita akan buat jurnal eliminasi yang ketiga, yaitu yang 3A investment in S company pada dividend declared. Ini untuk mereverse efek dividen yang dideklarasikan oleh si perusahaan S atau subsidiaries dan dividen yang diterima oleh parents. Jadi investment in S company pada dividend declared. Sepertinya juga teman-teman saya sudah berulang-ulang kali berbicara tentang reverse dividend ini ya, karena awalnya si parents jurnalnya adalah cash pada investment in S company. Sedangkan si subsidiaries jurnalnya adalah dividend declare pada cash, maka di reverse balik ke situ sehingga investment yang tadinya dikredit jadi debit, dividen yang tadinya debit jadi kredit, oke. Setelah itu yang 3B adalah equity in subsidiaries income pada investment in S company. Ini adalah untuk mereverse efek dari subsidiaries reported income. Jadi tadi income yang tadinya tadi kan si subsidiaries punya income 100.000, terus diakui sama parents, oke. Padahal itu kan tidak direalisasikan secara langsung ya. Itu hanya dicatat saja, jadi tidak terrealisasi, tidak dapat uangnya. Jadi itu harus di reverse. Maka reverse-nya adalah equity in subsidiaries income pada investment in S company. Lalu jurnal yang 3C itu untuk mereverse adjustment subsidiaries income ke parents dan berkaitan dengan adjustment yang tadi di underlying asset, yaitu yang berupa depresiasi sama berupa cost of goods sold yang tadi harus di-adjust. Gitu ya teman-teman. Nah, maka akun untuk eliminasinya adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income. Tadi kan di-adjust ya, ini loh teman-teman, tadi di-adjust 64.000 ini tadi di-adjust. Terus oke ya kan, 64.000 ini tadi di-adjust. Maka di tahun 2013 jurnalnya itu kita adjust juga. Itu ya. Oke, sudah. Setelah itu ini kita bisa gabungkan ya teman-teman. Kita lihat saja teman-teman, akun-akun yang debit dikurangi sama akun-akun yang kredit. Oke. Kayak ini investment in S company 16.000 kan debit. Sama investment in S company di debit bisa ditambahkan 64 tambah 16. Terus dikurangi sama 100.000 ini. Oke. Ya kan, kemudian equity in subsidiaries income-nya ada di debit 100.000, kemudian ada di kredit 64, jadi 100.000 bisa dikurangi 64. Lalu dividend declare, jadi hasilnya seperti ini, equity in subsidiaries income di debitnya tadi 36, dividend declare sama investment in S company. Ya. Untuk mereverse effect parents company entering during the year for subsidiaries dividend and income. Ya. Lalu ini kita masuk ke dalam laporan konsolidasinya. Consolidate statement work paper-nya seperti biasa, income statement, laporannya teman-teman sudah tahu bentuknya seperti apa, maka kita langsung ya, sales itu ditambahkan. Kemudian equity in subsidiaries income ada 36. Nah ini ya teman-teman, dia kan ada 36. Ini tuh dari sini ya teman-teman. Ini kan 36 jumlahnya. Kenapa?
Teman-teman sebelumnya itu ya teman-teman harus membuat T-account ya. Jadi harus punya T-account. Oh, equity in subsidiaries income itu berapa gitu jumlahnya dari jurnal yang sudah ada. Ya, jadi ada equity in subsidiaries income ini ending 2014. Ini 2013. Ya, teman-teman kan lihat nih ada equity in subsidiaries income 64 debit. Kemudian ada equity in subsidiaries income di kredit. Jadi 100.000 dikurangi 64 berarti kan 36. Ya, nih. Jadi dari jurnal umumnya ya, teman-teman bisa langsung ketahuan kan. Jadi teman-teman nanti bikin T-account dulu supaya teman-teman bisa masukin ke dalam ini income statement. Maksudnya bisa masukin ke dalam akun-akun ini, teman-teman harus buat T-account-nya dulu. Gitu. Nah, 36 ini tadi ditambah equity in subsidiaries income 36 ini tadi dieliminasi sehingga jadinya 0, dieliminasi di 100.000 tambah sama 64 ya. 36 dikurangi 100.000 ditambah 64 jadinya 0. Oke. Setelah itu total revenue-nya 5.300.000. Cost of goods sold-nya 1.700 ditambah 1.360 ditambah 50. Oke. Itu ya teman-teman. Setelah itu depreciation equipment-nya ada 120 sama 30 ini ya, 120 tambah 30 tambah 30 lagi jadi 180. Lalu other expense ditambahkan jadi 1683. Lalu total cost and expense-nya jadi 4.973. Untuk net consolidated income-nya ini langsung dikurangkan ya teman-teman, 5.300 dikurangkan sama 4.973 jadi 327.000. Nah, untuk yang untuk non controlling interest atau non controlling interest in income kan kita punya 125 income-nya. Dikurangi 50 dikurangi 30 dikali 0,2 jadi 9.000. Masukin ke consolidated balance income statement sehingga jadi 308. Lalu kita masuk ke laporan return earning statement. Return earning awal ditambah dengan income yang sudah kita tadi buat di atas, dikurangi sama dividen yang dideklarasikan sama dengan return earning akhir. Nah, ini langsung masukkan, P company-nya langsung masukkan, kemudian return earning-nya untuk S company dieliminasi, net income-nya masuk dari atas, dari yang sudah kita buat, tadi net income-nya ya, 318, kemudian dividen declared-nya 150 untuk P langsung masuk, sedangkan yang dividen declared S dikonversi tapi dieliminasi sudah habis, oke. Maka return earning balance sheet yang terakhir tanggal 31 Desember itu menjadi 1.808 ya. Sedangkan yang ini yang untuk non controlling interest-nya 9.000 ini pendapatannya dia dikurangi sama dividen declared. Jadi dia udah dapat secara kas kan ini ya. Jadi 5.000. Oke, selanjutnya ke balance sheet. Balance sheet-nya sama, ini adalah akun-akun balance sheet. Investment in S company 2.220. Ini teman-teman, untuk mendapatkan ini teman-teman harus bikin T-account dari jurnal umum dulu ya. Tadi kan udah buat jurnal umum. Tadi saya memang tidak buat T-account-nya karena saya sudah contohkan di pertemuan ke-8 kan. Sudah ada cara membuat T-account-nya. Gitu. Jadi langsung masuk aja. Lagi pula teman-teman memang harus buat T-account dulu ya supaya teman-teman bisa mengisi untuk P dan S-nya. Terutama untuk yang P ya. Kalau yang S-nya biasanya sudah ada di ini di soal. Oke. Setelah itu ini dieliminasi. Ditambah 6 jadi 220 ditambah 16 ditambah 64 dikurang 2.200 dikurang 100.000. Difference between impact and book value-nya itu
750 ini dieliminasi. Kemudian untuk land 1250 tambah 250 ditambah 150 jadi 1650. Equipmentnya juga ditambah 1080 tambah 270 ditambah 300 dikurang 30.000 jadi 1.620. Other asetnya ditambahkan jadi 4.287. Kemudian goodwill-nya masih 250 ya. Setelah itu total asetnya adalah 7.807. Nah, untuk liabilities langsung ditambahkan, kemudian capital stock yang 3 juta ini punyanya S, langsung dimasukkan, kemudian yang punya S punya P, dan punya S itu dieliminasi. Lalu return earning-nya masuk dari sini, return earning masuk. Jadi 1.818 ini ya. Untuk non-controlling interest-nya, teman-teman ini kan dari eliminasi nih ya, 550. Nah, 550 ini pindah ke sini karena dia tidak ada pengurangnya di sini. Jadi 550 ditambah sama return earning 5.000. Net asetnya 550 ditambah return earning 5.000. Jadi net aset yang akhirnya adalah 555. Ini masuk ke dalam konsolidasi neraca konsolidasi untuk menyeimbangkan ya, sehingga jadinya seimbang seperti itu. Lalu untuk jurnal di tahun 2014, untuk jurnal eliminasi di tahun 2014 sama seperti tahun 2013, kita akan mengeliminasi ekuitas, beginning return earning, capital stock pada difference between implied and book value. Bedanya adalah beginning return earning-nya 605. Teman-teman sudah saya sering bolak-balik bilang ini adalah beginning return earning, berarti ending return earning yang tahun sebelumnya. Oke. Terus dikreditkan pada investment in S company itu 2.200.000 ini investasi awal ditambah sama ini ya teman-teman, selisihnya. Jadi 605 dikurangi sama 500.000, tadi 605 akhir, beginning return earning akhir 2013 dikurangi return earning awal 2013 dikali sama presentase dari kepemilikan ditambah sama investasi awal, sehingga jumlahnya adalah 2.284. Begitu pula dengan non-controlling interest. Jadi jumlahnya 571. Untuk yang jurnal yang kedua ini, kita akan memecahnya menjadi ini ya teman-teman. Dan ini adalah untuk mengeliminasi alokasi dari akun yang underlying aset, perbedaan underlying aset yang ada pada difference between implied and book value. Di sini ada investment in S company, jadi 80% dari cost of goods sold-nya tadi, dari si 80% dari si yang 50.000 itu tadi ya, inventory tadi. Jadi 50.000 dikali 80% dari 50.000. Jadinya 40. Kemudian non-controlling interest pun sama, 20% dikali 50.000, 10.000. Lalu equipment sama, land sama, goodwill sama, lalu dikreditkan ke difference between implied and book value sebesar 750. Oke. Selanjutnya yang 2C itu sebentar teman-teman. Oke ya. Yang 2C ini impairment loss sama goodwill 20.000. Terus ini goodwillnya 20.000 ya. Sorry sebentar, ini kan saya kelewat ya, langsung 2C. Jadi teman-teman untuk 2B-nya masih sama ya, depreciation expense pada equipment. Jadi langsung depreciation expense pada equipment ada 30.000 ini. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja deh di jurnal yang kedua ini yang sudah satukan. Jadi tadi ini ya investment in S company-nya 64. Teman-teman bisa lihat tadi sini investment in S company-nya itu 64. Nah, nih teman-teman bisa nih 40 ditambah sama 24. Jadi
ini adalah 40 dari 40 ini dari 80% dari COGS sama 80% dari depresiasi ya, dari 40% dari 80% dari COGS ya tadi kan 40.000 nih. Terus yang tadi satu lagi jurnalnya kurang untuk depresiasi ya teman-teman. Untuk depresiasi ini sama ya, jurnalnya investment in S company tadi. Ini ya teman-teman, untuk jurnal depresiasi teman-teman bisa lihat di sini karena tadi saya kurang mencantumkan depreciation expense pada equipment itu. Jadi di sini depreciation expense pada equipment. Nah, untuk investment in S company-nya itu didapat dari COGS 80% dan punyanya depresiasi 80%. Jadi nanti depreciation expense pada equipment, terus di sini investment in S company-nya itu 80%, 80% sama dikali sama COGS plus 80% dikali depresiasi. Itu ya, teman-teman. Jadi di sini 64.000. Kemudian non-controlling interest-nya itu adjustment-nya dari prior year-nya 20% ke depresiasi dan COGS. Di sini kan 60, di sini kan non-controlling interest-nya cuma 20% dikali sama cost of goods sold plus 20% dikali sama COGS. COGS sama depresiasi. Depresiasinya kan 30.000 tadi. Jadi 20% dikali 30.000 dikali sama 20% ke 30.000 ditambah sama 20% dikali COGS tadi, dikali 50.000. Oke. Ini 20% dikali 30.000 depresiasi plus 20% dikali 50.000 untuk COGS, jadi 16.000. Kemudian depreciation expense-nya 300.000 dibagi 10, 30.000 tadi kan pada equipment. Kan tadi jurnalnya ada juga ya depreciation expense pada equipment. Maka di sini equipment-nya 300.000 dikurangi 30.000 dikurangi 30.000 jadi 240.000. Oke. Selanjutnya impairment loss on goodwill 250.000 dikurangi 230 jadi 20.000. Dan untuk land-nya 150, goodwill 230. Maka difference between impact and book value-nya jadi 750. Itu tuh allocate ini untuk mengalokasikan depresiasi dari difference between impact and book value. Oke, sudah. Terus ini yang 2A, 2B-nya terlewat ya teman-teman, tapi sudah saya jelaskan, sudah terangkum di sini juga, sama saja. Karena sebenarnya jurnalnya memang harusnya seperti ini, tapi kan ini untuk mempermudah kita, supaya kita dijabarkan dulu. Dan jurnalnya sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman, seperti partial equity method juga sama jurnalnya. Oke, selanjutnya cuma bedanya di partial equity method itu kita tidak mereverse ini ya teman-teman, tidak mengakui ini ya. Ini equity untuk adjustment equity in subsidiaries income. Jadi kalau di metode complete equity method itu untuk amortisasi, terus depresiasi, impairment itu diperjelas. Kalau yang parsial itu tidak diperjelas. Itu kurang diperhatikan. Lalu selanjutnya tadi ya sudah ya teman-teman ini. Terus yang jurnal yang ketiga adalah ini untuk mereverse efek dari entry-nya parent selama 2014 untuk dividen sama income ya. Jadi equity in subsidiaries income itu after depreciation and goodwill impairment adjust pada dividen declared
Terus kemudian investment in company juga dikreditkan. Jadi ini equity in subsidiaries income-nya, itu setelah depresiasi dan goodwill. Ya teman-teman, kan ini investment in S company-nya 24 sudah ya. Terus dividend declared-nya tahu 48. Terus equity in subsidiaries income-nya itu 72. Gini deh teman-teman, biar teman-teman nggak bingung ya, supaya teman-teman tidak bingung. Jadi nanti untuk yang 2014 ini teman-teman lihatnya patokannya yang untuk nomor 1 oke. Nomor 2 jurnal eliminasi yang nomor 2 itu patokannya di sini saja ya. Jadi investment in S company-nya adjustment from prior year 80% dari depresiasi sama 80% dari COGS. Jadi 80% dikali 30.000 depresiasinya, lalu 80% dikali COGS-nya 50.000 tadi ya. Jadi 40 plus 24, jadi 64. Kemudian sama untuk non-controlling interest-nya. Oke. 20% dikali 30.000 sama 20% dikali 50.000, jadi 16. Nah, untuk depreciation expense-nya 300.000 dibagi 10. Nah, untuk impairment loss on goodwill-nya yang tadinya 250 dikurang jadi 230 sehingga 20.000. Oke. Lalu equipment-nya itu 300.000 dikurangi sama penyusutan 2 kali ya, 2 tahun 2013 sama 2014, sehingga dikurangi 60.000, maka hasilnya 240.000. Untuk land itu 150 tetap, dan untuk goodwill-nya 230 karena tadi goodwill-nya sudah dikurangi sama 20.000 dari impairment loss on goodwill ya. Jadi kalau ditambahkan tetap kan 250. Lalu ke difference between implied and book value-nya 750. Oke, biar nggak bingung begitu aja. Lalu ini yang kedua, untuk yang ketiga ini adalah, teman-teman. Nah, ini untuk yang ketiga, equity in subsidiaries income after depreciation and goodwill impairment adjustment. Jadi, depresiasinya kan 30.000. Oke, 30.000 itu dikali sama 80%. Hasilnya kan 30.000 kali 30.000 dikali depresiasinya kan 30.000 tadi ya, 30.000 kali 80%, hasilnya 24. Ditambah sama adjustment dari impairment goodwill. Itu kan 16 ya, jadi 42. Jadi 40. Kemudian nanti ini akan ditambahkan dengan dividen yang akan dideklarasikan, investment yang ada di yang kita terima pada dividen. Gitu ya teman-teman. Jadi equity in subsidiaries income after depreciation and goodwill impairment adjustment. Jadi kalau yang di sini itu kan impairment adjustment-nya sudah ya, di sini 20. Nah, ini adalah yang untuk yang ketiga ini untuk mereverse efek dari parents entry, mereverse dari efek-efek yang tadi parents company itu lakukan selama tahun 2014 itu tadi untuk subsidiaries untuk subsidiary dividend and income. Nah, itu equity in subsidiaries income-nya itu harus after depreciation and goodwill impairment. Jadi maksudnya tuh setelah dikeluarkan dari depresiasi dan goodwill. Jadi depresiasi sama goodwill-nya kan sudah di-adjust di yang kedua. Gini ya teman-teman. Saya agak susah jelasinnya biar teman-teman mengerti. Nih, kan tadi depresiasinya kan sudah dikeluarkan nih 30 sama 30
30 sama ini 20 ya, 30 sama 20 tadi kan udah dikeluarkan. Oke, sudah dikeluarkan. Nah, makanya di sini yang tersisa tinggal dividen yang dideklarasikan sama investment. Jadi ini adalah untuk membalik efek dari entry-nya parents company selama tahun 2014 yang berkaitan dengan dividen, subsidiaries dividends dan income. Jadi yang berkaitan dengan dividennya subsidiaries yang dideklarasikan sama income-nya yang dideklarasikan. Makanya di sini yang jurnal ketiganya equity in subsidiaries income itu tidak termasuk dari depresiasi sama goodwill, karena depresiasi dan goodwill itu kan akunnya kan juga melibatkan equity in subsidiaries income gitu ya teman-teman. Itu sudah keluar ya, untuk sudah dikeluarkan dari situ. Nah, jadi 48 tambah 24 sehingga jadi 72. Jadi ini after depreciation and goodwill impairment adjustment itu sudah selesai, maksudnya tidak termasuk itu equity-nya setelah depresiasi dan goodwill di adjust. Tadi kan depresiasi sama goodwill sudah di adjust. Jadi itu sudah terkeluarkan gitu ya teman-teman. Maka dikreditkan pada hanya dividen declare sama investment in S company. Investment in S company-nya jadi pada dividen declare dan investment in S company. Kemudian investment in S company-nya itu 24.000 ya dari investment in S company. Terus yang dividen declared-nya itu adalah 48. Gini, coba kita balik ke sini ya biar teman-teman tak ngerti. Nih, kita balik ke entry. Nah, ini kan entry yang 2014. Kan untuk eliminasi tahun 2014 yang jurnal eliminasi ketiga itu kan berguna untuk mengeliminasi seluruh untuk mereverse seluruh jurnal-jurnal yang sudah dilakukan oleh si parents di tahun 2014. Nah, apa saja jurnal di tahun 2014? Kan ada ini. 3 ini ya, teman-teman. Oke, di reverse sama dia. Nah, ini investment kan tadi kan investment in S company-nya 48 ini ditaruh di, kalau di reverse ditaruh di debit ya. Kenapa ini ditaruh di debit? Karena dividen income-nya, record dividend receive-nya ini kan kalau di perusahaan subsidiaries nyatatnya adalah dividen declared pada cash. Nah, kalau di kita nyatatnya cash pada investment in S company. Makanya reverse-nya akan investment in S company pada dividen declared sebesar 48. Oke. Nih ya, masuk ke sini nih. Nih, masuk ke sini. Sorry. Ya, masuk ke sini. Ketiga ini, dividen declared yang tadinya di debit punyanya si subsidiaries, tadinya di debit kan, dividen declared pada cash. Dividen declared-nya pindah ke kredit. Kemudian investment in S company yang tadinya di di kredit harusnya menjadi ke debit. Oke, itu tapi simpen dulu ya. Yang kita catat adalah dividen declared-nya dulu. Simpen dulu ya, investment in S company-nya itu simpen. Dan dulu tadi ada di debit ya 48. Nah, 48 ini pindah ke debit nih. Oke. 48 sudah pindah ke debit, kemudian
Oke, kemudian kemudian di sini ada investment in S company pada equity in subsidiaries income. Ini untuk income-nya kan 112. Iya kan, teman-teman? 112 kan? Equity in subsidiaries income-nya adalah 112. 112 ini dikurangi dulu nih sama 40. Berarti kan 72. Oke. Equity in subsidiaries income-nya saldonya itu kredit 72. Karena ini kan kreditnya yang kredit equity in subsidiaries income yang kredit 102 dikurangi sama equity in subsidiaries income yang debit 40. Jadi 102 dikurangi 40 hasilnya 72. Oke. Berarti equity in subsidiaries income totalnya kredit 72 kan harusnya di T account-nya. Makanya teman-teman bikin T account-nya dulu. Nanti pindah ke debit gitu. Ya ini. Jadi ini pindah ke debit. Sorry, ini ya teman-teman 72 equity in subsidiaries income harusnya dikreditkan, kita reverse jadi pindah ke kredit. Dividen declared yang harusnya tadinya kredit, yang tadinya harusnya debit jadi kredit. Oke, sudah. Setelah itu kita perhatikan lagi di sini ada investment in S company. Investment in S company-nya kita lihat dulu. Di sini ada 112 ada 112 ya, itu investment in S company-nya di kredit, di debit. Kemudian ada investment in S company-nya di kredit sebesar 40, berarti dikurang 40. Jadi 72. Lalu dikurang lagi 48. Jadi 24. Nah, makanya 24 ini masuk ke kredit sebesar 24. Karena saldonya tadi di debit sebesar 112 dikurangi dengan investment yang di kredit sebesar 40 dikurangi sama 48 tadi ya nih ya. Ini teman-teman. Kan investment in S company di debit 112 dikurangi sama investment in S company 40 di kredit. Dikurangi lagi nih ya sama yang 48 ini di kredit. Hasilnya jadi 24. Tuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nih hasilnya 24. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sudah, kemudian kita ke neraca. Ke consolidated statement-nya dulu. Seperti biasa ya teman-teman, income statement ada sales ditambahkan, kemudian equity in subsidiaries income-nya 72. Ya teman-teman bisa lihat ya dari sini ya. Tapi teman-teman bikin T account-nya juga. Jadi antara untuk jurnal general umumnya itu dibuat T account sehingga teman-teman bisa ngisi ini ya. Oke, selanjutnya total revenue 5554. Oke, udah. Kemudian cost of goods sold-nya ditambah, lalu depresiasinya ditambah, lalu other expense-nya juga ditambah, sehingga total cost and expense-nya 5083. Lalu untuk net-nya 471. Nah, di sini untuk pendapatannya S company ada 140. Untuk kita memisahkan punyanya non-controlling interest, maka dikurang 30, dikurang 20, baru dikali 0,2. Lalu dikurangkan ke kita ya, 18 ini jadi 453. Terus ke return earning statement. Return earning statement untuk P company yang return earning beginning-nya 1.818. Ini ya teman-teman, ini dari return earning yang awal ya, tadi yang tahun 2000 nih ya, 2000 ya teman-teman, konsolidasi ya tahun 2013. Oke, masukin ke sini karena jadi awal di tahun 2014. Oke, yang 605 juga ya dari awal, di awal tahun 2014 itu adalah endingnya tahun 2013. Di sini
Sudah, terus setelah itu yang S company-nya kosong, kemudian net income-nya dari net income-nya sudah kita buat, kita masukkan. Lalu untuk dividen declared-nya 150 ini masukkan ke 150 ini, ke consolidate. Dan untuk yang S company-nya kita konversi, dan karena dieliminasi, sehingga return earning-nya ending-nya adalah ini ya teman-teman. Untuk yang non-controlling, 18 kurangi 12 jadi 6.000. Untuk kita 2.121 ya. Setelah itu kita ke balance sheet. Balance sheet-nya ini sama seperti biasanya, jadi investment-nya 2244 ini teman-teman buat di account-nya dulu, lalu ditambah ini semua yang sudah dieliminasi dikurangi ini. Ditambah 40 tambah 24 dikurangi 24 dikurangi 24 dikurang 2284. Oke. Setelah itu difference between impact and book value-nya 0. Lalu land-nya ditambahkan, kemudian equipment-nya 960 tambah 240 tambah 300 dikurang 60. Oke. Selanjutnya other asset-nya ditambahkan semua, lalu goodwill 250 dikurang sama 20, 230, sehingga total asetnya 8.407. Kemudian untuk liabilities-nya ditambah, untuk capital stock-nya langsung masukkan untuk yang P, kalau untuk yang S dieliminasi. Untuk return earning-nya masukkan return earning yang tadi kita sudah buat di atas. Kemudian untuk non-controlling in net asset-nya kita masukkan saja langsung yang di eliminasi di jurnal eliminasi kita. Lalu di sini ada 571 ditambah sama 10.000. 571 dikurang sama 10.000 dikurang sama 6.000 gitu ya teman-teman. Oke, sehingga jadinya totalnya 5555 ini. Oke, selanjutnya untuk non-controlling interest akhir tanggal 31 berarti 6.000 ditambah sama 555 ini. Jadi 5.601. Masukin ke sini. Oke ya teman-teman. Sehingga untuk menjadi penyeimbang. Seperti itu. Jadi totalnya 8.407. Oke, demikian teman-teman untuk pertemuan kita yang ke-9. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mengerti ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, teman-teman bisa langsung bertanya ya. Terima kasih.